Sebagai seorang pimpinan, seharusnya mengayomi dan menjadi panutan. Tapi tidak bagi Herianto, usia 27 tahun, warga desa Wanawali, Kecamatan Juru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang berprofesi sebagai kepala toko retail Alfamart. Desakan ekonomi yang menuntut Herianto berbuat keji terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Minggu 5 Oktober tahun 2025, Dina Oktaviani menerima pesan dari Herianto yang pesan berisi mau pinjam uang. Sebagai bawahan, Dina mengiyakan untuk segera mentransfer. Namun Herianto menolak dengan alasan minta tunai saja. Dina tanpa curiga langsung pamit kepada mamanya. "Mah, Pak Heri pinjam uang." Jadi aku pulang kerja langsung mendatangi rumah Pak Herianto tersebut. Itu si pelaku, si bajingan itu. Anak dan istri Herianto berada di rumah mertuanya di Cimahi. Sudah terbiasa, apalagi saat weekend, melepas kangen. Herianto sudah 4 tahun tinggal di rumah tersebut. Dina yang tiba di rumah Herianto langsung disuruh masuk. Tanpa firasat apapun, Dina mengikuti skenario Herianto. Di ruang tamu rumah tersebut terdapat kasur. Entah kerasukan setan dari mana, Herianto ingin menyetubuhi korban. Namun ditolak mentah-mentah oleh Dina. Herianto yang sudah nafsu melakukan segala cara agar bisa menyetubuhi Dina. Tanpa pikir panjang, Herianto langsung mencekik leher Dina. Sebagai wanita, tenaganya kalah sama Herianto. Dina langsung pingsan. Tanpa pikir panjang, kaki Dina diikat tali dan mulut dilakban, dengan harapan apabila Dina siuman, ia tidak bisa berteriak atau melarikan diri. Dengan leluasa, Herianto melepas pakaian dipakai Dina. Ia langsung memperkosa hingga puas. Namun, setelah ditunggu beberapa jam, Dina tidak bergerak. Herianto mulai panik. Ia melepas perhiasan yang dipakai Dina. Setelah tahu korban meninggal, Herianto meminta bantuan 2 temannya yang bernama Robi dan Taufik. Jasad Dina dimasukkan ke dalam kardus besar dengan kondisi setengah telanjang dan dilakban. Jasad Dina lalu dimasukkan ke dalam mobil rental Toyota New Avanza warna putih nomor T1430 BW bersama Taufik dan Robi. Setelah tiba di jembatan merah Citarum, mobil tersebut berhenti, lalu membuang kardus tersebut ke sungai. Robi dan Taufik sempat bertanya, "Barang apa ini?" Heri menjawab, "Barang yang sudah tidak berguna." Lalu Heri memberi upah Rp50.000 kepada masing-masing temannya. Selasa, tanggal 7 Oktober pukul 6.00 pagi waktu Indonesia Barat, seorang warga menemukan jasad perempuan setengah telanjang mengambang di Sungai Citarum, Dusun Munjul, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Penemuan tersebut
langsung dilaporkan kepada polisi. Polisi yang menerima laporan langsung mengecek lokasi tersebut. Ternyata benar terdapat sesosok mayat perempuan. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Karawang untuk dilakukan otopsi. Setelah keluar hasil identitas korban diketahui bernama Dina Oktaviani, warga Desa Kiare, Talun Jaya, Kecamatan Banyu Asri, Kabupaten Karawang, yang usianya 21 tahun, yang dilaporkan hilang beberapa hari lalu. Polisi langsung interogasi saksi-saksi. Terakhir, korban bersama siapa? Ibu korban juga memberikan informasi terakhir bahwa Dina pamit ke rumah Herianto. Setelah itu, HP korban tidak bisa dihubungi. Polisi langsung bergerak cepat mendatangi tempat kerja Herianto di Alfamart Rest Area KM 72 Tol Cipularang. Herianto tidak bisa mengelak saat polisi menunjukkan bukti-bukti. Motif Herianto ingin menguasai harta korban dan ingin menyetubuhi korban. Herianto langsung dibawa ke Mapolres Purwakarta untuk dimintai keterangan. Motif itu bisa dijelaskan? Motifnya, jadi perkara ini dimulai dari awalnya korban itu mempunyai masalah percintaan ya. Di penyelidikan kita sampai sejauh ini, korban punya masalah percintaan, kemudian korban curhatlah kepada si pelaku untuk menanyakan dan memberikan solusi. Korban akhirnya minta untuk saat itu dicarikan dalam tanda kutip orang pintar untuk melupakan mantannya korban ini yang menurut korban sulit untuk dilupakan. Nah, singkat cerita, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17-an kalau tidak salah, mereka kontak, mereka chat-chatan. Disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada, si pelaku yang ada di Purwakarta. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita. Akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf. Dia mengaku langsung melakukan aksinya dengan cara memiting korban dan menyekap korban sehingga korban habisan nafas. Kemudian mohon maaf juga, ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat disetubuhi oleh pelaku sampai yang bersangkutan karena melihat korban meninggal, pelaku langsung cepat-cepat membawa korban tersebut untuk dibungkus dengan kardus, kemudian dibuang di Sungai Citarum di Jembatan Merah. Nah, kebetulan pelaku ini melakukan aksinya itu dikarenakan kebutuhan mendesak ekonomi keluarga. Baru sementara sampai saat ini yang kami dapatkan informasi seperti itu. Mungkin nanti detailnya bisa tanya di Polres Purwakarta. Itu si pelaku, si bajingan itu. Brengsek itu, dia mau pinjam uang, cuman sama Dina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya, gitu. Ya katanya, mah, Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TM, gitu kan, pengennya dianterin langsung. Makanya Dina itu diundang ke rumahnya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal bohong. Itu bohong. Sebenarnya bohong. Kalau memang mau nyari yang seperti itu, gitu kan, kenapa harus membunuh anak saya? Ya kan?
ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sebagian ada di rumah. Semua. Iya, di rumah. Seluruhnya ada di rumah. Nggak di rumah, Pak. Apa ya? Saya itu bohong lagi ke Otoy, Pak. Apa? Saya Ada di mobil saya kan? Saya bohong lagi ke Otoy. Otoy, ini saya punya 2 handphone. Saya titip ya, itu. Berarti barang lain tadi? Ada di Otoy kalau HP. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Nanya tuh ya HP-nya? Enggak, saya bilangnya HP saya gitu. Oh, udah dia kebanyakan. Oke. Saya titip ya gitu. Kalau untuk HP dititipinnya itu baru kemarin kalau nggak salah, Pak. Di Otoy. Otoy ada nggak di rumah sekarang? Kurang tahu. Otoy dikasih uang berapa sama kamu sama si itu? Ada, dikasih uang. Ada apa? Berapa emang? 50-an. 50 ribuan. Sama Robi itu 50. Belakang. Tetap safety. Sorry. Belakang pada. Belakang. Nama lengkap lo itu siapa? Herianto. Herianto. RY. Sorry ya. Iya, siapa? Jam tangannya buka, nyari jam tangannya buka. Jadi yang di sini nggak ada, di motor nggak ada. Terus selebihnya di si Otoy ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. terus semacam baju apa? Ketemu di kosan. Jaket apa? Hari Jaket kosan saya bawa di masuk terpakai, Pak. Kalau baju saya masukin ke tas terus bakar. Sekarang kita ke rumah ya. Ada siapa kita di start dari kosan? Langsung mereka yang kesini mas. Iya. Saya tahu. Apa udah? Saya paham. Tapi yang penting sesuai dengan komunikasi kooperatif yang nggak ada apa beralu-alu cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, dulu lah ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya agak capek, Pak. Satu lagi, yakin Robi sama Otoy tahu gak itu di dalam dus mayat? Enggak, Pak. Saya Yakin? Enggak. Benar. Yakin, Pak. Saya 100% enggak, karena saya bisa yakin. Tapi ada si Otoy itu ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, lebih ketakut, Pak. Karena kan saya alibinya itu sama takut kiriman dari orang lain gitu. Terakhir ketemu sama si Robi kapan? Malam tadi, Pak. Tadi malam. Ketemu lagi. Yakin ada di rumah dia? Kalau sekarang mah nggak tahu, Pak. Karena nggak ada panggilan juga. Tapi kalau siang biasanya dia narik, kalau malam mah Narik apa? suka bawa mobil kan, Pak. Mobil pasir, kalau kita kan banyak mobil kendaraan. Kunci motor di mana? Juga ada. Bukan kunci motor yang itu remote kan? Yang stylo yang si Dina. Nggak tahu di motornya atau di Otoy. Oke lah. Berarti yang di Otoy itu HP 2 sama Motor. Kalau motor mah kan saya bilangnya gini alibinya, Pak. Itu saya sama Otoy bilangnya itu motor second, Pak, motor cabutan leasing gitu, Pak. Bilangnya. Otoy, ini saya dapat beli 3.700.000, amanin dulu ya, nanti kita jual gitu, Pak. Otoy desa sih ini. Cukup ya? Ya bang, udah cukup. Udah. Gede awaknya. Kalau untuk sementara yang kami dapat informasi bahwa
hubungan korban dengan terduga pelaku ini adalah hubungan atasan dengan bawahan. Untuk proses selanjutnya kami perlu melakukan pendalaman melalui proses penyidikan lebih lanjut. Sementara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh rekan-rekan daripada Polres Karawang, kami sudah melakukan tindakan kepolisian, yaitu untuk melakukan pemasangan polis lain guna kami tindak lanjuti untuk melakukan olah TKP di tempat kejadian. Motif sementara Pak? Sementara untuk motif kita masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak, untuk 2 orang yang ditangkap teman kami pelaku ini, masih perlu melakukan penyidikan lebih lanjut lagi. tapi untuk saat ini baru 1 orang atau sudah 3 orang? Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan semua. Hari ini kami dari Polres Purwakarta akan menyampaikan rilis terkait adanya peristiwa hilangnya nyawa atas nama korban DN yang merupakan pegawai salah satu dari minimarket yang terjadi di kilometer 72A wilayah hukum Polres Purwakarta, di mana korban diketemukan di wilayah hukum Polres Karawang. Setelah hasil penyelidikan diketahui bahwa peristiwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dilakukan di wilayah hukum Polres Purwakarta. Hasil penyelidikan, kami menemukan identitas daripada korban yang diketahui bernama DN yang ngekos di wilayah hukum Polres Purwakarta dan bekerja juga di wilayah hukum Polres Purwakarta. Hasil penyelidikan yang kami lakukan dari adanya peristiwa hilangnya nyawa orang atau korban ini, didapat seorang tersangka hasil penyidikan dan juga fakta-fakta hukum serta adanya alat bukti yang kami dapatkan. Kami telah menetapkan inisial H sebagai pelaku atau tersangka perbuatan hilangnya nyawa orang atas nama korban DN tersebut. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, kami menemukan motif yang dilakukan oleh tersangka tersebut, yaitu adalah hasrat seksual terhadap korban yang tertarik dengan korban. Dan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yaitu dengan melakukan penganiayaan dan juga merudak paksa terhadap korban setelah korban tidak berdaya. Dengan adanya hal tersebut, kondisi daripada TKP pada saat itu adalah merupakan rumah yang ditinggali oleh tersangka itu dalam keadaan kosong. Dikarenakan keluarga daripada tersangka ada acara di keluarganya di tempat yang lain. Dengan hal tersebut, korban membungkus dengan dus bekas lemari hasil pembelian daripada daripada tersangka yang digunakan untuk membungkus dan dilakban hingga korban sudah terbungkus rapi, kemudian dibuang di sungai Jembatan Merah di wilayah hukum Polres Purwakarta hingga terbawa arus sampai ke daerah Karawang. Kemudian pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka hasil penyidikan berdasarkan fakta-fakta dan juga alat bukti terhadap tersangka kami terapkan pasal 340 KUH Pidana, Yunto pasal 6 huruf B, Yunto pasal 15 ayat 1 huruf J,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual dan atau pasal 338 KUH pidana dan atau pasal 365 KUH pidana dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman terhadap tersangka yaitu minimum 20 tahun dan maksimum hukuman mati. Itu fakta-fakta yang kami dapatkan dari adanya proses penyidikan, adanya alat bukti yang kami dapatkan, dan didapatnya barang bukti. Hasil daripada olah TKP yang telah kami lakukan untuk mencari barang bukti tersebut, kami mendapatkan barang bukti yang ternyata oleh tersangka itu dibakar ya, untuk menghilangkan jejak terhadap adanya barang-barang milik korban. Dan ada juga barang-barang yang merupakan milik korban yang dibawa oleh tersangka untuk dijual, seperti halnya sepeda motor, kemudian perhiasan, kemudian juga barang-barang yang lain. Nah, kami menemukan dari hasil olah TKP barang-barang bukti tersebut, dan hingga saat ini sudah kami tetapkan sebagai alat bukti di dalam proses penanganan perkara. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Thank you, Cok. Sorry ya. Berarti barangnya apa aja? Barang apa aja? Motor di mana? Yang ada di sisi. Yang ada. Bentar dulu. Kamu mau sebutin barang yang kamu ini atau saya yang ngomong? Saya sebutin. Coba sebutin. Apa aja? Perhiasan, Pak. Gimana? Perhiasan. Perhiasan apa aja? Ada ini Cincin, anting, terus kalung, cincin. Itu di mana? udah saya jual, Pak. Jual di mana? Di satu tempat. Di mana? Di mana jualnya? Berarti jualnya pakai surat dong? Enggak. Berapa dapat berapa? 4 juta itu. Iya, tidak. Oke, terus Cuman yang itunya imitasi, Pak, saya buang. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Yang antingnya. Oke, terus apa lagi? Sebutin lagi. Motor di mana? Ada di Wanawali, Pak. Di Siapa? rumah saya. Di rumah kamu sendiri. Saya umpetin di rumah kosong. Di mana taruhnya? Dekat rumah saya. Rumah kosongnya punya siapa? Rumah kamu, rumah kosong, rumah siapa? Rumah orang, Pak. Rumah orang. Yakin masih di situ? Iya, masih di situ. Terus apa lagi barangnya? Sepatu Sepatu mah dimusnahkan. dimusnahkan. Jadi yang dimusnahkan apa aja? Tas kan kalau tas itu data-data pasti di situ semua, Pak. Nah, jadi kemungkinan besar ya saya juga kan nggak orang arik ya. Kemungkinan besarnya musnahnya di situ, Pak. Oh, berarti yang di dalam tas itu nggak dibongkar-bongkar? Iya, dibongkar Dimusnah. cuman nggak diambil. Oh, nggak diambil, Karena dimusnahkan. data doang. Ya. Tas yang dimusnahkan, terus sepatu, Iya. terus Iya, di jaket. dalam tasnya itu. Kalau jaket mah nggak tahu, Pak. Oh, jaket itu saya dipakai, Pak, dipakai sama korban. sama korban. Maksudnya pada saat dibuang masih dipakai? Iya, masih dipakai. Pada saat dibuang dia mengenakan pakaian apa? Jaket sama apa? Seragam, Pak. Jaket sama seragam. Sama seragam, Pak. Kau buang pakai apa? Pakai Dari rumah pakai apa? sendiri, Pak. Sendiri. Mobil. Pakai mobil. Oh, mobil apa? Avanza atau apa ya? Punya? Saya rental. Merental dari Ada Forbit rental car, Pak. dekat rumah. Di Panorama. Di Panorama ada ngerental. Dibawalah ke rumah. Itu dimasukinya sendiri atau dibantu orang? Sendiri. Soalnya Sendiri kan semuanya? itu apa ringan, Pak, kalau kita enteng. Enteng, diangkat lah. Mohon maaf, intinya enteng tuh masih ke Diangkat. Terus dibawa ke Citarum. Dibuangnya itu titiknya di mana? Jembatan mana? apa itu? Lu buang sama siapa, Cek? Dia atau Parung Kadali atau apa? Ini Pak, mohon maaf, Pak, saya ini ya lebih jujur lagi. Oh, Buahnya bertiga, Pak. Bertiga, siapa aja? Sama teman. Siapa aja? Bukan. Apa ada di kampung saya, Pak. Di kampung. Siapa namanya? Klien karyawan saya bukan. Cuman saya bersuara, Pak. Herianto dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.